Selain bermanfaat mencegah abrasi, ternyata tanaman mangrove memiliki fungsi lain pemirsa. Seperti yang dilakukan oleh salah satu rumah produksi batik di kota Medan bernama Nauli Ecoprint. Mereka menggunakan batang kayu mangrove sebagai pewarna untuk produksi batik mereka. Lantas bagaimana keindahan warna yang dihasilkan dari kayu mangrove ini? Berikut liputannya. Pemirsa, keindahan pernak-pernik dan warna kain ini berbahan dasar pewarna alami loh. Ya, lebih tepatnya berasal dari tanaman mangrove. Penggunaan mangrove sebagai bahan pewarna ini merupakan inovasi sebuah rumah produksi batik di Jalan Karya Kasih, Medan, Johor bernama Nauli Ecoprint. Penggagasnya merupakan seorang dosen Fakultas Kehutanan USU yang sejak tahun 2019 sudah terjun dalam pembuatan batik ecoprint. Tidak saja memiliki warna menarik, namun pewarna dari mangrove juga memiliki manfaat baik lainnya. Memang kayu mangrove itu memiliki senyawa atau metabolit sekunder ya. Kalau di dalam ilmu kayu, dia memiliki metabolit sekunder yang bisa menghasilkan warna. Dan selain itu, keunikan dari mangrove selain dia bisa memberikan zat warna, dia juga bisa memberikan zat antibakteri gitu. Dan kalau itu diaplikasikan ke kain, itu sangat cocok dengan kondisi lingkungan kita yang tropis ya, yang kita sering berkeringat dan sebagainya, sehingga kalau kain itu memiliki sifat antibakteri dari ekstrak mangrove, nah itu bisa mengurangi dampak seperti iritasi kulit dan sebagainya. Nah itu. Untuk menghasilkan warna alami, biasanya rumah batik ini menggunakan kulit kayu dari bahan mangrove. Karena kulit pohon ini kaya akan tanin yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pewarna, salah satunya warna coklat kemerahan. Kulit kayu mangrove inilah yang kemudian diolah dan dijadikan sebagai pewarna. Biasanya, kulit dan batang mangrove dipotong kecil atau dihaluskan hingga menjadi serbuk. Gunanya agar ekstrak pada kayu mangrove lebih mudah menghasilkan warna yang diinginkan. Proses pewarnaan kain batik juga cukup panjang. Terlebih dahulu, susun aneka daun yang nantinya akan menjadi motif kain. Kemudian gulung kain dan diikat. Gulungan kain yang sudah diikat kemudian dimasukkan ke dalam rebusan air yang sudah dicampur dengan serbuk kayu mangrove. Setelah direbus, angkat kain dan tiriskan. Kemudian buka gulungan kain. Lihatlah motif dan warna yang dihasilkan. Sungguh cantik ya pemirsa. Pengembangan inovasi pewarna alami yang dilakukan oleh rumah batik ini juga mengundang sejumlah dosen dan mahasiswa untuk belajar bersama di sini. Seperti kali ini, Arif Nuryawan, dosen Fakultas Kehutanan USU dan mahasiswanya, membahas pengembangan usaha dari pemanfaatan mangrove yang bernilai ekonomi. Biasanya, sehelai kain batik mangrove ini dijual mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah. Penjualan batik ini juga sudah sampai ke Pulau Jawa. Jadi kita tergabung di suatu asosiasi, namanya Asosiasi Ecoprinter Indonesia. Jadi di situ mengedukasi bagaimana sih pewarna alam tadi fix menetap lama di baju atau menetap lama di kain. Nah kita tambahkan sedikit senyawa logam. Senyawa logam namanya mordan. Nah, nanti si pewarna tadi tidak akan luntur. Berbeda kalau tidak ada treatment, dia cepat luntur seperti itu. Tapi senyawa yang digunakan atau senyawa yang ditambahkan tidak berlebihan karena kita sudah komit ramah lingkungan. Berbagai kajian dan gerakan pemanfaatan mangrove sebagai bahan pewarna kain batik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan mangrove
sebagai alternatif sumber pewarna dalam industri tekstil, sehingga akan mendorong Indonesia dalam mencapai pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.